Waktunya belajar tematik bersama Ustazah Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian di rumah? Ustazah doakan semoga anak-anakku sekalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita belajar tematik bersama Ustazah Heni. Sebelumnya, anak-anakku sudah belajar tematik pada pertemuan pertama belajar bersama Ustazah Heni tentang hidup rukun di rumah. Nah, pada pertemuan kedua belajar bersama Ustazah Julia tentang hidup rukun dengan teman bermain. Pada pertemuan ketiga bersama Ustazah Julia tentang hidup rukun di sekolah. Nah, sekarang pada pertemuan keempat bersama Ustazah Heni kita akan belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah semuanya sudah siap belajar bersama Ustazah Heni? Kalau sudah siap, ayo kita membaca bersama-sama. Oke, sudah siap ya? Sekarang kita membaca bersama-sama. Membuang sampah di tempat sampah. Nina selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Dito tidak menjaga kebersihan rumah. Dito membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Dito kepada Nina. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Nina. Dito menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Nina. Dito juga berterima kasih kepada Nina karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, bisa kita ketahui bahwa Nina menolak ajakan Dito untuk membuang sampah ke got. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, kalimat penolakan yang diberikan Nina contohnya apa saja sesuai dengan teks yang kita baca tadi? Iya, betul sekali. Kalimat penolakan yang diberikan Nina adalah seperti tidak mau nanti air gotnya menjadi tergenang dan bau. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan apabila kita tidak setuju dengan ajakan orang lain ataupun ketika kita tidak setuju dengan ajakan teman. Ciri-ciri kalimat penolakan biasanya kalimat ini menggunakan kata mohon maaf ya, tidak mau, tidak, lain kali ya. Contohnya bisa dilihat di sini. Pada pertemuan sebelumnya bersama Ustazah Julia, anak-anak sudah belajar tentang kalimat ajakan. Lah, contohnya apa saja kalimat ajakan itu? Betul sekali. Nah, contohnya kalimat ajakan adalah seperti di sini. Contoh kalimat ajakan adalah seperti kalimat yang digunakan Edo untuk mengajak Nina. Contohnya, buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Itu adalah contoh kalimat ajakan. Di sini Ustazah akan memberikan contoh kalimat ajakan yang lain. Sekarang sudah bisa dipahami ya perbedaan kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Semoga anak-anak tetap ingat. Dari bacaan yang kita sama-sama baca tadi, bisa kita lihat bahwa Nina adalah anak yang pintar karena Nina selalu diajarkan kedua orang tuanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, Nina juga tinggal di lingkungan yang bersih, di mana Pak RT di lingkungan Nina selalu mengajak semua warganya untuk bekerja sama membersihkan lingkungan mereka setiap minggu. Dan Pak RT selalu mengajak semua warganya untuk berdoa bersama sebelum bekerja bakti di kompleks mereka setiap minggunya.
Nah, kira-kira perilaku Pak RT yang selalu mengajak warganya untuk berdoa bersama sebelum membersihkan komplek adalah perilaku yang sesuai dengan sila nomor keberapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul sekali. Perilaku Pak RT sesuai dengan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang Ustazah akan menunjukkan gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Kira-kira gambar yang Ustazah tunjukkan sesuai dengan Pancasila sila keberapa ya? Oke, sekarang kita lihat bersama-sama ya gambarnya. Bacaan pada gambar di atas menunjukkan bahwa lingkungan Nina adalah lingkungan yang saling toleransi dan menghargai setiap warga yang beragama. Meskipun pada hari Minggu semua warga bekerja bakti, mereka tetap membiarkan warga beragama lain untuk melaksanakan ibadah mereka. Perilaku pada gambar di atas sesuai dengan Pancasila, sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana Pak RT sangat adil kepada setiap warganya. Warga yang tidak melakukan ibadah pada hari Minggu bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan kompleks mereka, sedangkan warga yang beribadah pada hari Minggu mereka melakukan ibadah terlebih dahulu, kemudian setelah selesai mereka menyusul untuk bekerja bakti. Setelah melakukan kerja bakti di kompleks mereka, Nina dan teman-temannya kemudian pulang ke rumah masing-masing membersihkan diri. Kemudian mereka bersama-sama berkumpul kembali untuk mengerjakan tugas dari guru mereka. Tugas yang mereka kerjakan dari guru mereka adalah tugas membuat karya 2 dimensi kolase. Kira-kira kolase itu apa sih? Ada yang masih ingat? Kolase adalah karya yang dibuat dari benda-benda yang ditempelkan pada gambar. Sekarang Ustazah akan memberi contoh kolase. Bisa lihat di sini. Bahan yang biasanya digunakan untuk membuat karya 2 dimensi kolase adalah seperti yang kita ketahui, karya 2 dimensi kolase dibuat dari bahan-bahan atau benda-benda yang ditempelkan pada gambar. Nah, ketika mengerjakan tugas bersama, Nina dan salah satu temannya bernama Sari sama-sama membuat karya kolase dengan menggunakan biji-bijian. Nina menggunakan biji dengan jumlah 239, sedangkan Sari menggunakan biji-bijian sebanyak 185. Ustazah ingin mengetahui selisih dari bijian yang dimiliki oleh Nina dan Sari. Untuk mengetahui selisihnya, Ustazah akan mengurangi jumlah biji yang dimiliki oleh Nina dengan jumlah biji yang dimiliki oleh Sari. Nah, sekarang kita buat pengurangan panjang seperti ini ya. Pada bentuk pengurangan panjang ini, kita letakkan angkanya sesuai dengan bilangannya. Jadi misalkan yang pertama adalah angka 239. Berarti kita tempatkan 200 di sini, kita tempatkan 30 di sini, dan angka 9 di sini. Begitu juga dengan jumlah bijian yang dimiliki oleh Sari. Kita tempatkan angka 100 di sini, angka 80 di sini, dan angka 5 di sini. Nah, setelah selesai menempatkan angkanya, sekarang kita kurangi
angkanya sesuai dengan bilangannya masing-masing. Setelah selesai menuliskan angka sesuai dengan bilangannya, sekarang kita kurangi. Yang pertama, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Terus kita lanjut, 30 dikurangi 80 tidak bisa karena 80 lebih banyak daripada 30. Nah, bagaimana cara supaya 30 ini bisa tetap kita kurangi 80? Caranya kita pinjam 100 dari 200. Berarti ketika 100 diambil dan ditambahkan pada 30, maka jumlahnya akan menjadi 130. 130 dikurangi 80, maka hasilnya adalah 50. Angka 200 ini karena sudah dikurangi 100, maka jumlahnya tinggal 100. Kalau 100 dikurangi 100, maka jumlahnya adalah 0. Karena habis ya, 100 dikurangi 100 makanya 0. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau ada angka 0 di depan ditulis atau tidak? Tidak ya, kalau ada angka 0 di depan dihilangkan saja karena dia 0, tidak ada jumlahnya. Berarti tinggal angka 50 dan angka 4. Seperti ini bagaimana cara penulisannya? Pada pertemuan pertama sudah Ustadzah ini jelaskan. Yang kita tulis adalah angka yang paling depan saja. Berarti selisih antara biji yang dimiliki oleh Nina dan biji yang dimiliki oleh Sari adalah 54. Berarti 239 dikurangi 185 adalah 54. Sekian untuk pertemuan hari ini bersama Ustadzah ini. Ustadzah harap penjelasan Ustadzah hari ini memudahkan anak-anakku sekalian untuk memahami materi di subtema 4 tema 1 ini. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.